Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan kembali membahas tentang bualan-bualan dari Yahya Waloni. Dan kali ini bualan-bualan dari dia yang akan saya bahas itu adalah terkait dengan dua ayat, yakni Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, apa yang Yahya Waloni katakan tentang dua ayat ini? Nah, lebih bagusnya adalah kita perhatikan sama-sama apa yang dia katakan tentang dua ayat ini. Perhatikan kata-kata Yahya Waloni berikut ini. Orang Kristen kuat mempertahankan dogma hanya dipengaruhi oleh dua ayat. Yang lain-lain itu tinggal tambahan. Kalau kita dapat berfilsafat dan meruntuhkan dua ayat ini, maka orang Kristen tidak akan bertahan untuk memeluk agama Kristen lagi. Perhatikan ayat-ayat itu. Tulis. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat-ayat yang kuat yang dipertahankan oleh orang Kristen. Dan saya akan jelaskan. Yohanes 3 ayat 16, tanpa Bibel pun saya tahu bunyinya. Karena memang itu Alkitab itu sudah di sini sama saya. Makanya pendeta-pendeta di Indonesia ini pernah saya kirim surat di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk diajak debat. Semuanya bilang berdiam diri adalah emas. Mereka nggak berani. Karena dari sekian banyak orang sinting, saya yang paling sinting. Maka Allah bilang, ya sudah, karena itu yang paling berat sintingnya disadarkan dulu. Yang lain biar aja dulu, nanti sudah stadium 4 baru disembuhkan. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begini. Ini yang orang Kristen kuat mempertahankan dogmatika gereja atau ajaran gereja. Karena begitu besar kasih Allah, tidak bisa bilang Allah ya. Allah dia. Allah mak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makna filosofis yang terkandung dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan katanya di surga itu sudah sayang betul sama manusia. Mengasihi betul manusia. Maka dia turun di dalam diri manusia Yesus Kristus. Nah, jadi pemahaman para pendeta sampai ke tingkat grassroots jemaatnya menganggap bahwa Yesus dituhankan itu atas dasar pengasihan Allah yang tidak dapat lagi menyelamatkan umat manusia selain dia sendiri yang harus mati. Ini pemahaman gereja. Jadi umat Kristen itu sudah ketipu oleh konsep filsafat Yunani. Jadi sudah tidak ada pertolongan lagi karena bukan zaman para nabi menurut dogmatika dan teologi Kristen. Bahwa tidak ada penyelamatan lagi, ini sudah tidak ada nabi. Kalau kita bicara dalam sistematika politik Timur Tengah, ini akan berusaha menghapus kenabian nanti yang akan datang, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sengaja ini Yesus dituhankan, diperalat untuk menjadi Tuhan. Sehingga dia sini mempunyai 3 jabatan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi paling mudah, kalau mau masuk surga, masuk agama Kristen saja. Hanya percaya selamat. Jadi hanya syarat itu, tidak ada dosa yang membatasi. Pokoknya siapa yang percaya, pasti masuk surga. Itu dogma Kristen. Nah, makanya banyak orang peluk agama Kristen. Karena cukup percaya. Yesus datang ke dunia, karena dia mengasihi dunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seolah-olah Yesus ini adalah penjelmaan Tuhan, yang menjadi manusia. Dan selanjutnya, dikatakan juga lebih radikal lagi, sangat eksklusif sekali, yakni Yohanes 4 ayat 16. Dia katakan, Yohanes 14 ayat 6, terbalik. Yohanes 14 ayat 6, begini dia punya bunyi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini seolah-olah makna yang terkandung di dalam ayat ini, ya, Yesus punya 3 jabatan, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang akan sampai ke surga tidak akan sampai katanya kalau tidak melalui Yesus. Artinya, orang tidak akan sampai ke surga kalau tidak beragama Kristen dan mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya orang Kristen kuat mempertahankan dogma. Sampai kapanpun Yesus tetap Tuhan.
Sampai kapanpun, Yesus dan Kristen itu adalah sarana, fasilitas untuk mencapai surga. Itu sebabnya, sampai hari ini, orang-orang Kristen di luar itu menganggap kita ini, umat muslim, kaum muslimin wa muslimat, adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai domba-domba sesat. Iya, semua pendeta Kristen umatnya menganggap umat Islam itu domba-domba sesat yang perlu katanya diselamatkan. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni ini, dan menurut saya, saudara, dari apa yang dia katakan ini, menurut saya ini hanya bermodalkan mulut besar dan suara yang keras. Tetapi sama sekali apa yang dia katakan itu tidak ada argumentasinya sama sekali. Mengapa, saudara? Karena dia mengatakan apa yang dipercayai oleh orang Kristen, tapi dia sama sekali tidak memberikan argumen apapun untuk membantah kepercayaan Kristen itu atau konsep Kristen itu. Dia hanya mengatakan bahwa orang Kristen sudah terpengaruh dengan filsafat Yunani setelah dia mengutip Yohanes 3 ayat 16. Nah, pertanyaan saya adalah, apa hubungannya antara Yohanes 3 ayat 16 itu dengan filsafat Yunani? Dia sama sekali tidak bicara tentang masalah itu. Dia hanya omong ayat itu sesuai dengan apa yang tertera di sana. Dia tidak bicara apa-apa tentang filsafat Yunani, tapi lalu dia mengatakan bahwa dengan Yohanes 3 ayat 16 ini menunjukkan orang Kristen sudah percaya atau terpengaruh dengan filsafat Yunani. Jadi saudara, tanpa ada kaitan atau argumentasi apapun yang menghubungkan Yohanes 3 ayat 16 dengan filsafat Yunani, dia lalu berkesimpulan bahwa orang Kristen sudah terpengaruh dengan filsafat Yunani. Jadi jelas saudara, orang ini kelihatannya memang otaknya tidak beres. Dia mengucapkan sesuatu atau mengutipkan satu ayat, lalu menyatakan apa yang dipercaya oleh orang Kristen tanpa argumentasi apapun, lalu mengatakan bahwa orang Kristen sudah terpengaruh dengan filsafat Yunani. Apakah ini yang dia bilang bahwa dia mau berfilsafat dan meruntuhkan dua ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 dan juga Yohanes 14 ayat 6? Saudara-saudara, menurut saya ini omong kosong. Dia menurut saya adalah bodoh tetapi sok tahu sekali. Lalu saudara, kalau saudara perhatikan apa yang dia katakan tadi, dia juga mengatakan bahwa berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 ini, orang Kristen lalu sengaja menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Atau mentuhankan Yesus secara sengaja. Saudara, lagi-lagi ini menunjukkan kebodohan dia. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu sengaja dituhankan, berarti dia mulai dengan asumsi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan lalu menuduh bahwa orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan berdasarkan ayat ini. Pertanyaan saya adalah, apakah dia bisa menunjukkan dari ayat ini Yesus bukan Tuhan? Tapi sebaliknya saudara, saya bisa menunjukkan dari ayat ini bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Dan itu menurut saya dia tidak bisa bantah sama sekali. Saudara, dia mengatakan bahwa orang Kristen percaya bahwa manusia sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan karena itu maka Allah yang harus menyelamatkan manusia. Itu betul apa yang diajarkan oleh kekristenan. Tapi saudara, sekarang perhatikan. Jikalau memang hanya Allah yang menyelamatkan manusia, dan sekarang Yesus turun dari surga, atau diutus dari surga, untuk melakukan tindakan penebusan dosa dan penyelamatan manusia, tidakkah itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri? Jadi saudara, seandainya Yahya Waloni ini pakai otaknya dengan baik, menurut saya saudara-saudara, dia pertama harus menunjukkan bahwa apa yang dipercayai oleh orang Kristen itu salah. Bahwa ketika orang Kristen mengajarkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan karena itu hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia, itu dia salahkan dulu, atau dia gugurkan dulu apa yang dipercayai oleh orang Kristen. Setelah itu baru dia boleh mengatakan bahwa dengan demikian orang Kristen, kepercayaan orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan yang dihasilkan dari Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi salah. Tapi saudara, sama sekali kita tidak lihat ada argumentasi apapun dari orang ini yang meruntuhkan ajaran Kristen bahwa memang manusia tidak bisa selamat dari diri sendiri, dan karena itu inisiatif penyelamatan harus datang dari Allah. Sama sekali tidak ada argumentasi bantahan terhadap hal ini. Dan karena itu saudara, kalau dia menuduh setelah itu bahwa Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen, menurut saya jelas ini adalah satu kebodohan atau satu argumentasi yang bodoh. Tapi saudara, dia sekali lagi, dia mengatakan bahwa kalau kita bisa berfilsafat dengan baik, meruntuhkan dua ayat ini, sama sekali dia tidak meruntuhkan apa-apa di sini.
Dia hanya membual dan hanya omong kosong yang besar di sini.